Gani mendesak Pemprov Sulsel agar segera membayarkan gaji dan tunjangannya. Jumlah gaji dan tunjangan oleh Abdul Hayat Gani sendiri diperkirakan mencapai 8 miliar rupiah. Diketahui Abdul Hayat Gani adalah mantan Sekprov Provinsi Sulawesi Selatan yang dinonaktifkan pada tahun 2022 lalu. Abdul Hayat telah melalui serangkaian proses hukum mulai dari pengadilan tingkat pertama, banding, hingga kasasi dan memenangkan keseluruhan proses tersebut untuk mengembalikan jabatannya tersebut. Lalu Presiden Prabowo Subianto melalui surat Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek Prasetyo nomor 0602/01/2025 ditujukan ke Mendagri meminta agar Abdul Hayat Gani dikembalikan ke jabatannya semula sebagai Sekprov Sulsel. Kemudian pada surat Kepala Badan Kepegawaian Nasional atau BKN nomor 1252 BKB 0101/SD/J/2025 tentang tindak lanjut penerusan permohonan perlindungan hukum Abdul Hayat per 15 Januari 2025 dengan sifat negara. Jadi begini, kebetulan saja saya menang ini, ya, dimenangkan. Tapi bagaimana kalau saya dikalah? Kalau saya dikalah, konsekuensinya itu adalah ibarat itu main ular tangga itu, kena langsung masuk ke ekor. Turun saya 58 tahun pensiun. Saya mengembalikan tunjangan staf ahli saya. Itu konsekuensi. Dengan pernyataan ini tidak mungkin dia bisa paksakan saya untuk staf ahli. Itu konsekuensi. Nah, karena saya menang, hargai juga itu, kemenangan itu. Saya berpegang pada putusan amar ingkra itu bahwa saya diberhentikan tanggal berapa tadi 22 November itu. Dan sampai sekarang diaktifkan kembali karena oleh pengadilan membatalkan SK pemerintah saya, mengaktifkan kembali dan menganggap saya sekda sampai sekarang. Jadi saya tuntut tunjangan sekdanya, tunjangan kinerja sekda, tunjangan jabatan sekda, dan tunjangan-tunjangan lainnya yang melekat sebagai kompensasi dari saya, ya kerugian saya dong. Nah, langkah selanjutnya ya tetap saya harus menggugat. Siapa yang tidak laksana tugas ini, saya tetap menggugat. Sampai kapan saya menggugat? Tidak ada tidak ada istilah saya berhenti, lelah. Ya, saya kebetulan saja ini lahirkan anak pejuang. Bapak saya di pahlawan. Tidak ada istilah itu. Bahwa saya dibuat lelah sampai saya tidak ada di dunia ini, untuk diselesaikan. Saya ingin tegakkan ini aturan, regulasi. Kalau ada kasus ingkar di persimpangan, kayak apa republik ini tatanan hukum? Pasti orang mengatakan asing-asing adik-adik saya nanti percuma saya karena kebun saya itu tidak ada apa-apanya. Nah, itulah saya tidak perlu demo-demo lah. Itu apa? Saya tidak perlu berkor-kor kemana-mana. Terakhir ini saya konferensi pers dengan berkeadilan. Saya menuntut keadilan. Kepada siapa lagi menuntut keadilan? Bahwa Presiden setuju itu dengan bagaimana menegakkan keadilan. Nah, saya ini pangkal 4E. Semua pendidikan sudah saya lewati. Lapin 1, Lapin 3, Lapin 4, Lemhanas, RI. Saya tidak berani pakai baju begini, Lemhanas. Kalau saya tidak ada anggota saya Lemhanas. Jadi, kalau Bapak tanya saya sampai kapan? Sampai saya tidak ada di dunia ini. Sebelum terlanjut ini. Saya tidak mau, karena wibawa negara tidak ada. Sebagai negara yang baik, tuntaskan. Kasih jawaban saya. Kalau misalnya BKN jawab itu. Bahwa tidak boleh. Sekalipun ada ingkar karena sudah pernyataannya. Jawab tertulis. Ini. Jangan dijawab di media saja. Itu kan ya harus bertanggung jawab juga. Kayak gitu kan. Ini kan dari tahun 2022. Nah, berapa nilai total kerugiannya? Saya kalkulasi lah kurang lebih 8 miliar. Karena saya komisaris utama BPD. Saya diberhentikan jadi komisaris utama alasan karena bukan sekda. Jadi imbas sebab dari itu, kata teman-teman BPKP, saya diberhentikan. Jadi saya kalkulasi apa-apa saja yang sudah saya terima gara-gara ini. Ya, tunjangan-tunjangan selalu komisaris.
71 juta per bulan, termasuk nota-nota bahan bakar, termasuk perjalanan-perjalanan. Ya, itu pun ini baru hak kepegawaian. Belum saya lakukan PMA, perbuatan melawan hukum, material maupun imaterial. Itu episode berikutnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.